Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Kali ini Ibu Ani bersama Kak Ira, Kak Ira ini dulu juga sekolah di PAUD Taman Safalak loh, sama seperti kalian. Kami berdua akan bercerita kepada teman-teman semua kisah Nabi Soleh. Yuk bersama-sama kita dengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah kaum yang bernama kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini diberikan oleh Allah rezeki yang luar biasa. Dari mulai hewan ternak yang banyak, tanah-tanah dan ladang yang sangat subur, serta kekayaan yang sangat melimpah. Akan tetapi, kaum Tsamud ini tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki pada mereka. Kaum Tsamud tadi adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak teman-teman, apa yang mereka sembah? Mereka menyembah para berhala. Tahu kalian berhala itu apa? Berhala adalah patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Maka dari itu, Allah mengutus seorang nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk di tengah-tengah kaum Tsamud. Teman-teman tahu nggak siapa nabi dan rasul yang dimaksud? Ya, dialah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam segera memberikan dakwahnya pada kaum Tsamud untuk segera menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala tersebut. Akan tetapi, kaum Tsamud tetap menolak ajaran Nabi Soleh. Mereka tidak percaya dengan adanya Allah, karena menurut mereka berhala-berhala itu sudah menjadi Tuhan dan merupakan ajaran dari nenek moyang mereka terdahulu. Hingga pada akhirnya kaum Tsamud meminta Nabi Soleh untuk bisa menunjukkan kenabiannya. Mereka meminta Nabi Soleh menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang sungguh-sungguh di luar kekuasaan manusia. Hai Soleh, kau lihat batu besar yang ada di sana? Jikalau engkau memang seorang nabi dan rasul, coba tunjukkan pada kami bahwa batu besar itu dapat melahirkan seekor unta betina yang sangat besar. Nabi Soleh sangat terkejut dan tertegun. Permintaan kaum Tsamud sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah bukit dan batu cadas di sana bisa melahirkan seekor unta? Namun, Nabi Soleh kemudian bertanya kepada para kaum Tsamud, apakah kalian akan menyembah Allah apabila aku berhasil mewujudkan permintaan kalian? Tentu saja kami akan menyembah Allah, dan kami juga akan percaya bahwa engkau memang utusan Allah. Sungguh? Sungguh, kami berjanji. Nabi Soleh kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong dan bantulah hamba-Mu ini. Para kaum Tsamud itu akan percaya dan menyembah Engkau apabila aku berhasil mewujudkan apa yang menjadi permintaan mereka. Tolong dan bantu aku, berikanlah mukjizat itu ya Allah. Tiba-tiba suara bergemuruh datang dari balik bukit besar itu. Batu-batu berjatuhan dan seketika seekor unta betina muncul dari balik batu besar itu. Wah! Kaum Tsamud semuanya terkejut. Apa itu? Apa itu? Lihat, lihat. Itu unta betina yang benar-benar dikatakan oleh Nabi Soleh. Dia benar-benar muncul dari balik batu besar. Melihat unta betina tersebut, akhirnya kaum Tsamud pun percaya dengan mukjizat Nabi Soleh dan juga percaya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Kemudian, unta betina tersebut pun akhirnya memberikan manfaat bagi kaum Tsamud. Susu unta betina tersebut dapat diminum oleh kaum Tsamud. Akan tetapi, masih terdapat juga kaum Tsamud yang tidak percaya dengan keberadaan Allah dan juga tidak percaya dengan mukjizat Nabi Soleh. Mereka semuanya menentang ajaran Nabi Soleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk kaum Tsamud pembangkang ini berencana untuk membunuh unta Nabi Soleh. Kulihat-lihat sekarang pengikut Soleh itu semakin banyak saja. Bagaimana ya caranya agar mereka semua berhenti menyembah Allah-Allah itu
dan kembali pada ajaran nenek moyang kita. Aku tahu, Baginda. Bagaimana kalau kita bunuh saja unta si soleh itu? Nanti juga akhirnya orang-orang Samud ini tidak akan lagi menyembah Allah yang dia katakan itu. Ide bagus. Aku setuju dengan ide itu. Bagaimana dengan kalian yang lain? Setuju. Iya, aku juga setuju. Ide bagus. Akhirnya, pemuda-pemuda Samud yang dibayar untuk membunuh unta Nabi Soleh diam-diam mengendap-endap untuk membunuh unta tersebut. Cetas. Unta tersebut akhirnya mati. Rasakan itu kau Soleh, untamu sekarang sudah mati. Tidak akan ada lagi rakyat Samud yang percaya dengan mukjizat-mukjizat itu, dan juga tidak akan percaya dengan Allahmu itu. Setelah mendengar kabar bahwa unta betina itu sudah mati terbunuh, Nabi Soleh kemudian berkata kepada para kaum Samud, "Segera bertaubatlah. Kalian telah membunuh unta yang memberikan manfaat kepada kalian. Sungguh, kalian akan mendapatkan azab dari Allah apabila kalian tidak mau bertobat segera mungkin." Kaum Samud yang pembangkang itu pun kemudian berunding agar ancaman azab yang dikatakan oleh Nabi Soleh itu tidak terwujud. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Soleh secara diam-diam. Pada suatu malam yang dijanjikan, mereka semua sudah mengendap-endap datang ke rumah Nabi Soleh untuk membunuhnya. Belum sampai mereka masuk ke dalam rumah tersebut, tiba-tiba gedebrak! Sebuah batu yang sangat besar menimpa mereka semua, bahkan sebelum mereka semua sempat meminta pertolongan. Akhirnya, Nabi Soleh pun selamat dari ancaman pembunuhan kaum Samud yang pembangkang itu. Nabi Soleh dan para pengikutnya yang percaya dengan Allah segera meninggalkan daerah tersebut. Kemudian, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan azab yang sangat pedih pada kaum Samud yang membangkang dan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Soleh. Halilintar yang sangat dahsyat, gempa bumi yang sangat-sangat menakutkan, semuanya datang dan membinasakan seluruh kaum Samud yang membangkang. Nah teman-teman, itulah tadi kisah Nabi Soleh alaihi salam. Semoga teman-teman setelah mendengarkan kisah ini akan menjadi anak-anak yang solih seperti Nabi Soleh, anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga percaya dengan mukjizat Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.